Perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Joseph Immanuel Vivo Ketuan. Selanjutnya adalah Muhammad Sultani Kolpin Rosami. Dan terakhir adalah Mandai Ryan Farah Saifuddin. Kami mengerjakan soal pilihan nomor 5. Dengan soal seperti ini. Soal A dijawab oleh Muhammad Sultani Kolbin Rosami. Soal B dijawab oleh Amanda Ryan. Sedangkan untuk gerbang logika dibuat oleh Joseph Immanuel. Baik, terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan soal nomor 1 bagian A. Dengan saya sendiri adalah Muhammad Sultani Kolbin Rosami. Saya akan menjelaskan soal A. Baik, saya di sini akan membahas tentang soal A, yaitu hasil penyederhanaan dengan aljabar boolean dalam bentuk SOP dan POS dari persamaan tersebut. Step by step, langkah pengerjaan harus ditulis dengan jelas, beserta hukum aljabar boolean yang digunakan harus ditandai dengan jelas. Pertama adalah SOP. F digunakan di sini menggunakan F sama dengan 1. Kita cari F-nya itu hasilnya itu 1. Kita mendapatkan di baris ke-7 dan baris ke-13, di mana baris ke-7 itu adalah 0110, di mana kita kalau di SOP dibaca kalau 0 itu dibaca aksen, jadi W aksen, X biasa, Y biasa, Z aksen, seperti ini. Dan begitu juga di baris ke-13, 1100, berarti WX, Y aksen, Z aksen. X di sini adalah don't care atau tidak diperhatikan. Maka menggunakan hukum aljabar boolean, kita mendapatkan ekspresi awalnya adalah W aksen X, Y, Z aksen, W, X, Y aksen, Z aksen, W, X, Y, Z aksen, W, X, X, Y aksen, Z aksen. Jika disederhanakan menggunakan hukum aljabar boolean, yaitu hukum distributif, komplement, dan identitas, kita ini mendapatkan hasil X, Z aksen. Nah, seperti ini nih. W ini dapat dari W aksen, W itu tinggal W aksen. Nih, tambah X, tulis ulang. Y aksen hilang, tinggal Y. Nah, sorry tadi maaf, tadi salah. Nah, di sini kita ambil dua-dua dulu. 2 pertama dan 2 terakhir. Nah, 2 pertama itu W aksen X, Y, Z aksen. Seperti ini. W, X, Y aksen, Z aksen. Seperti ini. Jika disederhanakan dengan hukum yang berlaku seperti ini, pendapatan X, Z aksen. Yang kedua juga begitu. Kita mendapatkan hasil X, Z aksen. Maka ditambahkan dengan hukum idempotent. X, Z aksen, X, Z aksen, hukum idempotent itu jika dia sama-sama maka dijadiin satu aja. Jadi hasil akhirnya adalah X, Z aksen. Selanjutnya ada POS. POS ini kebalikan dari SOP. Di sini kita mengambil F-nya itu 0. Nah, di sini F0-nya ada beberapa banyak garis, yaitu 1, 2, 3, 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16. Cara bacanya sama juga, tapi perbedaannya di sini kalau jika dia 0, maka dia biasa, jika dia 1, maka dia aksen. Seperti F1 ini 0 semua, jadi dia biasa aja. Yang di F2 itu ada satunya di ujung, maka Z aksen. Nah, kita mendapatkan ekspresi awal seperti SOP pertama, digabungin semua seperti ini. Nah, kita ambil dulu. Nah, dalam yang hasil ekspresi awal pertama banget ini ada 12. Nah, hukum asosiatif ini kita membacanya menggunakan key map. Nah, seperti ini. Jika kita membaca awalnya dulu, itu dari kiri ke kanan, misalkan 000, 00 semua itu, maka jadi W, X, Y, Z biasa. Seperti ini. Nah, terus gitu, semuanya gitu juga. Nah, sudah dapat segitu,
itu adalah hukum asosiatif. Yang kedua, kita ambil 8 buah. Misalkan 0, 0, 0, 0, itu WX, YZ, WX, YZ biasa, ditambah 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, WX, Z-nya aksen. Nah, gini. Terus sampai di sini. X ini kita rubah menjadi 0. Kita dapat segini. Itu hasil akhirnya adalah X. Hukum yang digunakan adalah hukum komplemen, hukum distributif, dan hukum absorpsi. Nah, yang kedua, itu caranya dari atas ke bawah. Karena ini mirip, baris ini mirip, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ada 8 buah, maka kita baca 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, Z aksen. Seperti ini. Sampai kita bacanya dari sini ke sini, dari sini ke sini, sampai 1, 0, 1, 1. 1, 1, 0, 1, 1. W aksen, X doang yang tidak aksen. Seperti ini. Maka hasil akhirnya adalah Z aksen. Hukum digunakan juga hukum yang sama seperti yang di atas, komplemen, distributif, dan absorpsi. Kita gabungkan hasil pertama dan hasil kedua, yaitu X dan Z aksen. Itu adalah hasil akhir. Selanjutnya itu soal B, hasil penyederhanaan dengan key map atau peta Kernot. Nah, di SOP dan POS itu cara bacanya itu sama aja. Itu dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah. Misalkan 00 dan 00 itu mendapatkan hasil 0. Kita lihat, kita cek di SOP. Nah, benar. POS juga benar, 0. Nah, selanjutnya sampai bawah gitu juga. Nah, selanjutnya adalah penyederhanaan di angka 1. Di SOP, itu X-nya itu menjadi 1 bagian sini dan bagian sini. Menjadi 1, bagian atas dan bawah itu dia menjadi 0. Sedangkan di POS, ininya menjadi 1, tetap ini menjadi 1, atasnya juga 0 dan 0. Dia tetap sama. Nah, perbedaan SOP dan POS itu terletak di penyederhanaannya. Jika di SOP, X ini menjadi X-nya itu mengambil 4. Jadi ini 4, 1, 1, 1, 1, 4. Nah, sedangkan di POS itu selebihnya itu ada 12. Nah, sedangkan di POS 12 ini menjadi 8 dan 8. Di mana 8 itu adalah baris di atas ini ujung ke ujung, baris bawah ujung ke ujung, dan baris 0000 ini sampai bawah ujung ke ujung, bawah ke atas ke bawah, dan ini juga dari atas ke bawah. Saya akan mencontohkan cara penyederhanaannya dari SOP. Nah, kita baca dari W-nya dulu. W-nya itu ada 00 dan 11. Di sini, maaf tadi salah. Di sini kita mendapatkan hasil 11 dan 11. Maka, pada baris WX, 01 dan 11, W-nya hilang. Dikarenakan berbeda, sedangkan X-nya tetap. Maka, hasilnya adalah X. Lalu, pada bagian kolom, kita dapat melihat 00 dan 10. Sama seperti WX tadi, di sini perbedaannya adalah Y dan Z. Maaf, di sini perbedaannya cuma terletak di Y-nya doang. Y-nya itu adalah 0 dan 1. Sehingga Y-nya itu menjadi hilang. Dan tersisa Z. Maka hasil akhirnya adalah X dan Z aksen. Selanjutnya di POS juga cara penyederhanaannya mirip dengan SOP. Perbedaannya cuma terletak di hasil akhirnya doang, yaitu Z aksen dan X.
Dan perbedaan selanjutnya adalah terletak pada perbandingan, yaitu perbandingan atas dan perbandingan bawah. Selanjutnya ada perbandingan uh, uh, tengah, yaitu 0, 0, 0, 0. Sehingga hasil akhirnya adalah Z aksen dan X. Oke, hanya sampai sini saatnya akan dibahas oleh Joseph. Terima kasih. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Perkenalkan, nama saya Joseph Emmanuel Sufugirwan dengan NIM 1010324300029. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang rangkaian gerbang logika menggunakan web circuit first. Yang pertama, kita di sini terdapat sum of product yang sebelum disederhanakan dengan fungsi Y aksen kali X kali Y kali Z aksen plus Y kali X kali Y aksen kali Z aksen. Di sini Y-nya disambungkan ke gerbang NOT dan X-nya kita langsung sambungkan bersama dengan Y aksen ke gerbang N dengan keluaran sebagai Y aksen kali X, dan juga Y yang satu dicabangkan ke gerbang N yang satu dan juga bersama dengan X dengan gabungan Y kali X. Di sini juga ada Y disambungkan ke gerbang NOT, disambungkan ke outputnya disambungkan ke gerbang N menjadi Y aksen di sini, dan juga Z di sini disambungkan ke gerbang NOT lalu disambungkan outputnya ke gerbang N sebagai input, yaitu kita mendapatkan Y aksen kali Z aksen, dan juga Y di sini langsung disambungkan ke gerbang N jadi Y, dan juga Z aksen atau Z not disambungkan ke gerbang N menjadi Y kali Z aksen. Lalu yang paling bagian atas disambungkan ke gerbang outputnya ke gerbang N lagi bersama dengan gerbang N paling bawah disambungkan ke gerbang N sebagai input. Kita mendapatkan gabungan Y aksen kali X kali Y kali Z aksen. Yang kedua dan yang ketiga kita sambungkan ke gerbang N, kita mendapatkan gabungan Y kali X kali Y aksen kali Z aksen. Lalu kedua gerbang N kita sambungkan menggunakan gerbang OR, outputnya sebagai input ke gerbang OR. Kita mendapatkan hasil Y aksen kali X kali Y kali Z plus Y kali X kali Y aksen kali Z aksen. Selanjutnya di sini kita mempunyai SOP yang sudah disederhanakan, yaitu X kita sambungkan ke gerbang N bersama dengan Z yang dinotkan melalui gerbang NOT menjadi X dikali Z aksen, dan outputnya di sini 1 sesuai dengan tabel kebenaran. Baik, kita masuk ke product of sum yang belum disederhanakan. Di sini terdapat variable Y yang disambungkan ke gerbang NOT menjadi Y aksen, X menjadi X aksen ke gerbang NOT, Y ke gerbang NOT menjadi Y aksen, Z menjadi Z aksen. Yang pertama, kita gabungkan Y biasa dan X biasa ke gerbang sebagai input ke gerbang OR, jadi Y plus X. Yang kedua, Y plus X. Lalu di sini juga Y biasa kita sambungkan menjadi input ke gerbang OR beserta juga dengan Z, jadi Y plus Z. Yang kedua, Y plus Z aksen dari gerbang NOT. Lalu yang ketiga, Y plus X. Yang keempat, Y aksen plus Z aksen. Yang keempat, Y plus X aksen, Y plus Z aksen. Yang kelima, Y plus Z X aksen, dan Y aksen plus Z aksen. Yang keenam, Y aksen plus X bersama dengan Y plus Z. Yang ketujuh, Y aksen plus X bersama dengan Y plus Z aksen. 8, Y aksen plus X, Y aksen plus Z aksen. Yang kesembilan, Y aksen plus X aksen, Y plus Z aksen. Dan yang terakhir, yang ke-10, Y aksen plus X aksen, Y aksen plus Z aksen untuk gerbang OR-nya. Lalu selanjutnya kita menghubungkan bagian Y plus X-nya dengan Y plus Z ke gerbang OR sebagai input, jadi gabungan Y plus X plus Y plus Z untuk nomor 1. Yang kedua, kita gabungkan Y plus X plus Y plus Z aksen. Yang ketiga, Y plus X plus Y aksen plus Z aksen.
Yang keempat, W plus X aksen plus Y plus Z aksen. Yang kelima, W plus X aksen plus Y aksen plus Z aksen. Yang keenam, W aksen plus X plus Y plus Z. Yang ketujuh, W aksen plus X plus Y plus Z aksen. Yang kedelapan, W aksen plus X plus Y aksen plus Z aksen. Yang kesembilan, W aksen digabung bersama Z aksen plus Y plus Z aksen karena gerbang OR. Lalu yang terakhir, W aksen plus X aksen plus Y aksen plus Z aksen. Selanjutnya kita menghubungkan yang pertama dan yang kedua menggunakan gerbang N. Jadi di sini kali W plus X plus Y plus Z dikali W plus X plus Y plus Z aksen. Yang ketiga keempat, gabungkan W plus X plus Y aksen plus Z aksen dikali W plus X aksen plus Y plus Z aksen. Baru yang kelima dan keenam, W plus X aksen plus Y aksen plus Z aksen dikali W aksen plus X plus Y plus Z. Yang ketujuh dan delapan, W aksen plus X plus Y plus Z aksen dikali W aksen plus X plus Y aksen plus Z aksen. Yang ke-8 dan 9 kita yang ke-9 dan 10, W aksen plus X aksen plus Y plus Z aksen dikali W aksen plus X aksen dikali Y aksen plus Z aksen. Setelah semuanya sudah tergabung, lalu output dari gerbang N1 dan 2 di sini kita gabungkan bersama dengan output gerbang 3 dan keempat, gerbang N 3 dan 4 menjadi W plus X plus Y plus Z dikali W plus X plus Y plus Z aksen dikali W plus X plus Y aksen plus Z aksen dikali W plus X aksen plus Y plus Z aksen. Lalu kita lanjut pada gerbang N 5 dan 6 disambungkan dengan gerbang N7 dan 8 ke gerbang N baru sebagai input. Lalu outputnya yaitu W plus X aksen plus Y aksen plus Z aksen dikali W aksen plus X plus Y plus Z dikali W aksen plus X plus Y plus Z aksen dikali W aksen plus X plus Y aksen plus Z aksen. Lalu output dari sini gerbang N-nya disambungkan ke gerbang N yang baru bersama dengan gerbang N dari nomor 8 dan 9. Kita gabungkan dan outputnya yaitu maksud saya gerbang N9 dan 10 outputnya W aksen plus X aksen plus Y plus Z aksen dikali W aksen plus X aksen ditambah Y aksen plus Z aksen dikali W plus X aksen dikali Y aksen plus Z aksen dikali W aksen plus X plus Y plus Z dikali W aksen plus X plus Y plus Z aksen dikali W aksen plus X plus Y aksen plus Z aksen. Lalu output dari gerbang N yang ini yang sudah kita dapat dari penggabungan antara gerbang N yang ini bersama dengan gerbang N yang ini kita sambungkan dengan gerbang N yang ada di atas ini sehingga hasil akhirnya yaitu W aksen plus X aksen plus Y plus Z aksen dikali W aksen plus X aksen plus Y aksen plus Z aksen kali W plus X aksen plus Y aksen plus Z aksen kali W aksen plus X plus Y plus Z dikali W aksen plus X plus Y plus Z aksen kali W aksen plus X plus Y aksen plus Z dikali W plus X plus Y plus Z dikali W plus X plus Y plus Z aksen dikali W plus X plus Y plus Y aksen plus Z aksen dikali W plus X aksen plus Y plus Z aksen. Lalu selanjutnya kita mempunyai yang terakhir POS yang sudah disederhanakan. Hasil akhirnya atau hasil finalnya yaitu X biasa kita gabungkan bersama Z yang dinotkan melalui gerbang not menjadi Z aksen dikali X karena di sini menggunakan gerbang N. Sekian penjelasan dari gerbang logika dari saya.
Joseph Manuel Figueroa. Terima kasih.